Seperti kita tahu, kalau saat ini Kevin Dix baru saja mengunjungi timnas Indonesia untuk mengurus berkas naturalisasinya. Bahkan saking kesal dan dongkolnya kebobrokan Bahrain ini, Kevin Dix sampaikan secara langsung kepada media ternama asal Denmark, Bold.dk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kita lanjut lagi lur, membahas tentang kualifikasi sepak bola Piala Dunia 2026 lur ya. Kali ini ada berita dari GA Sport Extraan. Drama Bahrain buat saya jijik gara-gara Kevin Dix kebobrokan Bahrain viral sampai Eropa. Nah, kebobrokan apa yang sebenarnya sampai bocor ke Eropa lur? Ada kebobrokan apa yang sebetulnya dimainkan oleh Bahrain sampai Kevin Dix ini pun tahu? Daripada penasaran, langsung aja kita saksikan berita sama-sama. Cek it out. Perseteruan Bahrain dengan Indonesia terus berlanjut karena ya memang senyebelin itu Bahrain yang suka cari gara-gara duluan dengan timnas Indonesia. Bahkan nih saking nyebelinnya banyak calon pemain keturunan beneran ikut kesel melihat drama yang dilakukan oleh timnas Bahrain. Salah satunya adalah Kevin Dix. Seperti kita tahu, kalau saat ini Kevin Dix baru saja mengunjungi timnas Indonesia untuk mengurus berkas naturalisasinya. Bahkan saking kesal dan dongkolnya kebobrokan Bahrain ini, Kevin Dix sampaikan secara langsung kepada media ternama asal Denmark, Bold.dk. Dan Bahrain kini tahu akibatnya sendiri jika mereka benar-benar sudah salah cari musuh. Belum tahu dia negara Indonesia ya. Seperti cerita film berepisode, kayaknya nggak ada habisnya deh bahas kebobrokan timnas Bahrain. Terutama saat mereka ini selalu senggol-senggol timnas Indonesia terus. Sebenarnya mau apa sih Bahrain ini jadi gedek kan ngeliatnya? Bahkan bukan hanya masyarakat Indonesia saja yang dibuat gedek oleh drama Bahrain, tapi calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia yang memiliki darah Ambon, Kevin Dix bakar besi. Pemain 28 tahun itu jengkel dengan Bahrain saat diri yang menonton langsung kemenangan Indonesia yang di depan mata benar-benar dirampas secara terang-terangan. Dan mulai dari situlah Kevin Dix ingin sekali membalaskan dendam atas timnas Bahrain di GBK nanti. Bahkan kini Dix meminta proses naturalisasinya segera dipercepat. Oke, keren. Ya, calon pemain timnas Indonesia yang kini baru menjalani proses naturalisasi, Kevin Dix, mengaku geram dengan penampilan para pemain Bahrain dan Cina yang terlalu banyak drama. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga pada Oktober 2024 baru saja menuntaskan laga melawan Bahrain dan Cina. Dua hasil berbeda dipetik timnas Indonesia dengan meraih hasil imbang lawan Bahrain dan kalah lawan Cina. Namun kedua tim lawan timnas Indonesia itu, para pemainnya banyak melakukan aksi yang kurang terpuji alias drama. Dan drama yang dimaksud adalah sikap kurang sportif para pemain lawan, seperti mengulur waktu dengan aksi guling-guling dan gol penyama di injury time yang melewati batas waktu. Bahkan nih, drama yang dilakukan Bahrain kepada timnas Indonesia viral di Eropa. Setelah Kevin Dix menceritakan insiden itu kepada salah satu media ternama di Denmark, Bold.dk, terutama soal kecurangan wasit Alkaf yang menurutnya sangat buruk dan berat sebelah. Dia benar-benar wasit dajjal yang rela dosa demi bisa dapat banyak uang. Saya tidak puas dengan cara wasit menangani pertandingan itu, tapi begitulah adanya. Saya akan menjadikan setiap hal sebagai pengalaman baru dan berbeda. Saya tidak senang dengan apa yang saya lihat. Cara bermain beberapa negara bukan cara terbaik untuk bermain sepak bola. Saya marah saat menontonnya di TV dan kemudian membayangkan bagaimana jadinya jika saya berada di lapangan, kata Kevin Dix dari Bold. Gila emang ya kebobrokannya sampai menyebar ke negara Eropa loh ya. Kalau menurut gue jadi Bahrain ini memalukan negaranya sendiri dengan cara-cara kotor seperti ini loh ya. Sampai menyebar ke Eropa, seluruh dunia, bahkan ini udah pada tahu kalau misalnya kebobrokan dari Bahrain ini udah nggak ada obatnya lagi, emang hancur. Gila emang. Sampai pemain Kevin Dix pun merasa jijik dengan udah nggak bisa berkata apa-apa ya lur ya. Gimana menurut kalian tentang berita ini lur? Boleh tulis di kolom komentar, nanti kita bahas bareng-bareng. Kita lanjut. Kevin Dix ingin balaskan dendam di GBK.
Lebih lanjut, bek 28 tahun itu memberi pendapat tentang peluang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, skuad Garuda menemui jalan terjal menuju pentas dunia. Di satu sisi, Kevin Dix sudah sepakat bergabung dengan timnas Indonesia setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersalaman dengan pemain FC Copenhagen tersebut pekan lalu. Bahkan berkas-berkas Kevin Dix sudah diterima oleh Pak Kemenpora. Dan kini diharapkan proses bisa selesai dengan cepat, mengingat waktu yang tersisa hanya 1 bulan. Meski demikian, naturalisasi pemain dapat rampung dalam waktu singkat jika berkaca dari yang sudah-sudah, seperti Kelvin Verdonk, Mads Hilgers, dan Eliano Reinders. Saat ini sulit untuk lolos langsung ke Piala Dunia, tapi masih ada peluang. Impiannya adalah mewujudkan itu. Saya berharap bisa berkontribusi secepatnya sehingga dapat membantu mereka. Lanjut Kevin Dix kepada Bold.dk. Namun saat tahu Bahrain melayangkan surat kepada AFC dan FIFA untuk memindahkan venue laga Indonesia versus Bahrain di luar Indonesia atau tanda kutip tempat netral, Kevin Dix hanya bisa tersenyum. Batinnya memang benar, kalau tim ini memang banyak problem dan punya mental tempe. Pemain dari Eropa aja sampai bilang kalau pemain Bahrain itu emang mental tempe loh ya. Pada nggak punya kejujuran dan sportivitas dalam olahraga, aduh jelek banget. Nggak malu sama negara-negara lain ya. Meraup kemenangan dengan cara-cara licik dan curang itu memalukan. Kita lanjut. Alasan Kevin Dix lebih pilih Indonesia terkuak. Kevin Dix yang lahir di Apeldoorn, Belanda pada 6 Oktober 1996 ini punya darah keturunan Indonesia dari sang ibu. Tepatnya, kakek dan nenek dari sang ibunda diketahui berasal dari Indonesia. Kehadiran Kevin Dix tentunya bisa membuat timnas Indonesia makin tangguh, sebab dia punya karir cemerlang dengan kini tengah memperkuat klub asal Denmark, FC Copenhagen. Dengan bakat gemilang dan pengalamannya, Kevin Dix sejatinya punya peluang dipanggil memperkuat timnas Belanda, tetapi pada akhirnya dia memilih memperkuat timnas Indonesia. Kevin Dix memastikan keputusan itu diambil bukan karena dirinya tak kunjung mendapatkan panggilan memperkuat timnas Belanda, tetapi dia memutuskan memilih Indonesia karena bangga bisa berjuang membawa harum negara yang begitu mencintai sepak bola tersebut. Jika saya dipilih untuk timnas Belanda, itu terjadi pada saat saya memainkan banyak pertandingan bagus di Liga Champion. Dan ketika saya juga memenangkan kejuaraan di sini, di Denmark, saat itulah itu harus terjadi, ujar Kevin Dix dikutip dari laman Extra Bladet. Tetapi saya tidak pernah mendapat panggilan sedikit pun atau apapun. Itu tidak menyakiti saya, itu bagian dari sepak bola. Tentu saja Anda mengharapkannya, tetapi Indonesia bahkan tidak menelepon sampai musim panas ini. Lalu panggilan datang dari mereka, dan kemudian saya harus membuat keputusan. Itu adalah keputusan yang membuat saya bangga dan sangat bahagia sekarang. Saya memiliki garis keturunan Indonesia bersama kakek nenek saya yang lahir di sana. Saya dapat merasakannya ketika saya berada di sana. Saya bangga karena mewakili negara yang begitu besar dengan hampir 280 juta penduduk. Lanjut Kevin Dix. Dan terlepas dari apapun, pokoknya bulan depan timnas bakal main kuat dengan bergabungnya pemain-pemain grade A macam Kevin Dix, Jero Ridewald, Mauro Zilstra hingga Ole Romeni yang masih diusahakan. Dan untuk Bahrain, gak usah banyak drama-drama lagi deh. Kalau memang tim kalian jago, ya main secara gentle dan fair di GBK nanti, oke? Oke. Ya ini semakin seru lur ya. Masalah antara Bahrain dan Indonesia menjadi berkepanjangan seperti ini ya. Bahkan bukan hanya tingkat Asia lagi, bahkan sudah dunia ya mengetahui kebusukan-kebusukan dari negara Bahrain itu sendiri. Ternyata memang banyak pemain Timur Tengah yang memang seperti itu gayanya lur ya. Jadi kurang sportif dalam berolahraga sepak bola, tuh selalu memainkan uang di belakangnya untuk meraih kemenangan. Nah itu yang gua kira itu sangat nggak bagus buat suatu olahraga sepak bola lur ya. Hingga mereka bisa menghalalkan apa saja. Itu jelek. Untuk kedepannya pun bukan menambah nama baik untuk negara mereka, tapi menambah malah dikecam dan juga dijelek-jelekan oleh negara lain karena tidak sportivitas dalam berolahraga. Apalagi sepak bola adalah olahraga yang sangat dicintai banyak orang di dunia ini lur ya. Sekali membuat luka pasti akan berbekas dan bakal jadi sejarah untuk selamanya.
Kan itu sangatlah memalukan negaranya sendiri kalau misalnya masalah ini sampai berlarut-larut dan juga sampai menjadi sejarah kelam yang jelek sekali untuk olahraga Bahrain itu sendiri. Seharusnya Bahrain ini dalam situasi seperti ini dia mengakui kesalahan dan meminta maaf dan mengikuti semua alur cerita, kebalik lagi ke jalur benang merahnya lur ya. Menuruti apa yang sudah diputuskan untuk bertanding di Bahrain dan juga di Indonesia di GBK di Gelora Bung Karno nanti lur ya. Oke, kita doain terus timnas kita semoga sehat selalu dan selalu jaya terus, Indonesia tetap maju.